Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Ardiansyah dari S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait hack MD saya tentang project individu. Adanya hack MD ini dibuat dengan tujuan sebagai dokumentasi pembelajaran penambahan terkait project yang akan saya buat. Project ini dibuat untuk menampilkan informasi pribadi, keterampilan, dan proyek secara digital yang dapat diakses dengan mudah. Website portofolio ini dideploy menggunakan framework Django yang akan memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan. Untuk fitur-fitur yang ada, saya sudah membuat navbar, home service, education, experience, contact. Untuk instalasi, saya melakukan instalasi Python, pip, Django, Docker. Oke, untuk langkah-langkah instalasi Django, yang pertama kali kita tuh harus menginstal Python. Jika sudah ada, kita bisa melakukan untuk mengecek Python-nya dengan melihat versinya. Jika sudah ada, kita bisa membuat virtual environment dengan perintah Python -env vnv vn spasi vnv. Lalu kita bisa mengaktifkannya dengan perintah ini. Tapi apabila gagal melakukan activate, kita bisa menjalankan perintah untuk mengubah kebijakan dari PowerShell yang ada. Jadi yang sebelumnya nggak boleh jadi boleh nih dengan perintah set exclusive police min scope process min execution police bypass. Setelah itu kita bisa melakukan pengecekan terhadap pipnya. Python -m pip min version. Lalu kita install Django dengan perintah ini. Lalu kita bisa melakukan start project dengan nama project yang akan kita buat. Oke, setelah kita membuat nih dari Django-nya, kita bisa masuk ke dalam situ dengan CD project. Lalu kita juga bisa membuat start app dari yang ada di dalam. Jadi saya membuat porto. Jadi ini nih yang saya buat tadi sebelumnya. Start project-nya itu saya membuat portofolio Django, dan start app-nya itu saya membuat porto di sini. Bisa dilihat ini adalah struktur dari project yang saya buat. Tapi di sini sudah ada beberapa yang saya tambahkan kayak static dan templates itu awalnya tidak ada. Di sini saya sudah membuatnya. Oke. Untuk yang pertama setelah yang kita download setelah kita instalasi Django tadi, kita bisa menambahkan buat views PY-nya kita tambahkan perintah ini, URL PY-nya kita tambahkan perintah ini juga, dan settings PY-nya kita import OS untuk dan masukkan perintah ini. Lalu saya akan membuat juga folder templates dan static. Ya, untuk folder template saya meletakkan HTML-nya. Untuk folder static, seperti yang saya bilang tadi, saya meletakkan CSS, image, dan JS-nya. Lalu tidak lupa juga kita menambahkan load static dari file yang HTML ambil dari CSS, JS, maupun image. Lalu di akhir kita bisa lakukan running python manage.py running server. Dengan keluar perintah ini, lalu kita jalankan, kita klik nih 127.0.0.1, hasilnya akan seperti ini. Dan dia keluar nih webnya, dan udah bisa kita buka. Lalu di akhirnya untuk instalasi deployment ke Dockernya, pertama kita harus instalasi Docker dulu. Setelah itu kita bisa buat file Docker dengan memasukkan perintah ini, dan kita bisa membuat juga file Docker compose.yaml dan memasukkan perintah ini. Setelah itu kita hidupin nih Docker desktopnya dan jalankan kontainer yang kita buat sebelumnya. Lalu kita build image dengan perintah docker compose build. Lalu kita juga bisa menjalankan kontainernya docker compose up. Setelah itu kalau udah keluar tuh ada muncul http://localhost.2 port dari yang kita tuju. Oke, di sini saya sudah membuat. Untuk tampilan inilah website portofolio saya. Jadi saya membuat navbar, home service, education, experience, dan konteks seperti yang saya bilang sebelumnya, dan ini nama saya Rafli. Oke, ini penjelasan untuk apabila ini diklik, ini akan mengarah ke sosial media saya. Kita contohkan. Oke. Nah, ini mengarah ke media sosial saya, LinkedIn. Untuk my services bisa dilihat, the web development network engineer, market analyst.
untuk edukasi, saya ada dari 2020 sampai 2023 bersekolah di SMK Telkom Medan, dan dari 2023 sampai sekarang saya berkuliah di Telkom University. Untuk experience mungkin bisa dilihat saja. Dan untuk kontak saya ada, bisa diceritahu Gmail, nomor telepon, dan detailnya bisa dilihat di sini, kontak. Lalu untuk education, oke. Tidak lupa juga saya membuat agar website saya bisa diakses dengan, maaf sebelumnya, oke. Bisa diakses, mau websitenya dikecilin, oke. Sudah disesuaikan. Oke. Jadi mau bagaimanapun bentuknya, website saya sudah bisa mengikutinya. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.